参加今天的回答问题节目啊，对，欢迎大家啊，welcome semuanya ke program menjawab untuk pertanyaan Sabtu dan Minggu. 今天是假日是吧？假日itu tanggal merah ya. Oke, 大家可能都在家里，teman-teman mungkin semuanya pada di rumah ya. 好的，我先看一下星期六的问题啊。其实这个星期班长说没什么问题ya, jadi kata panjang untuk minggu ini tidak banyak pertanyaan. Nah, 我看一下啊，看一下 ，oke. Oh ya, memang tidak banyak ya. Ini pertanyaan dari hari Sabtu ya. Dari Andriela. Andriela 今天参加节目吗？Andriela hari ini ikut. Katanya dia tanya kalau interview masuk sekolah namanya apa? Oh, interview masuk sekolah 学校面试，面试 yang kita pelajari di modul kita ya. Sebentar, sambil saya tulisin. 请等一下啊。Oke. 学校面试，学校 kita udah belajar ya kosakatanya. 学校。学校面 yang saya bilang di sini muka, 试 adalah 考试的试，考试ujian ya, jadi 学校面试 jadi interview. 学校 Oke, 学校 sekolah 面试 adalah interview. 所以有些学校它可能要招新生，招新生 itu maksudnya open pendaftaran buat murid baru, sin baru. 生 dari 学生的生 oke. 招新生. 招 ini artinya buka untuk pendaftaran baru, namanya 招新生. Misalnya contoh universitas, sekolah, tempat les, nah namanya 招新生. Buka gelombang baru untuk pendaftaran ya. Jadi sin ini baru, 招 berarti kita bilang buka pendaftaran gitu ya. 生 di sini adalah dari 学生. Oke. 学生. 学生 adalah murid ya. Murid untuk sekolah, tempat kursus maupun universitas. Semuanya boleh pakai 学生. Tinggal kalau universitas kita tambahin 大学生，对吗？大学生，大家学过了 sekalian ya, 大学生. Ini sih teman-teman ya, kalau saya belajar kosakata seperti ini kira-kira. Kalau dulu ya, misalnya guru saya kasih saya satu ini gitu ya. Nah, saya akan buka kamus, saya akan cari 招 是什么意思. Sin baru, oke. 生 ini adalah 学生. Terus nanti kita kan bisa bisa dapat banyak kosakata yang berhubungan gitu ya. Nah, misalnya 学生. Nah, kalau 大学生 nggak kepotong kan ya teman-teman ya. 大学生 berarti mahasiswa gitu. Nah, dari begini aja teman-teman lihat saya bisa dapat beberapa kosakata. Kayak gitu sih. Kalau nanti di bidang teman-teman mau memperbanyak kosakata ya, vocab. Itu caranya. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman lebih fokus ke nada, terus pinyin gitu ya. Jadi menurut saya basically ini perlu misalnya 学 oke, XUE bukan SUE. Nah, kalau ini mungkin udah hafal ya, 学校 pakai XUE gitu. Nah, itu yang perlu. Terus habis itu nada. Nada itu sebenarnya ya teman-teman mungkin paham bahwa salah nada orang kadang-kadang nggak paham apa yang kita omongin. Itu satu. Terus menurut saya kalau teman-teman sudah di tahap yang udah oke, kayak misalnya teman-teman udah mulai oke nih, pinyin, nada udah oke, maka teman-teman perlu beralih ke namanya hanzi. Nah, kabar baiknya hanzi 不用写. Maksudnya kalau teman-teman nggak pengen menulis gitu ya, wah guratanya kayaknya bikin pusing. Nah, nggak perlu ditulis. Teman-teman sekarang kalau misalnya memang ada waktu, terus gadgetnya memang terinstall, bisa ketik Hanyu Pinyin, maka mulai ketik gitu, mulai kenal huruf Mandarin tuh akan jauh lebih bagus. Jadi nggak timpang. Sebenarnya
pada ujungnya kita perlu mengenal huruf-huruf Mandarin supaya kadang-kadang teman-teman berpikir, Laoshi ini misalnya ini shi. Kalau cuma ini doang kan mungkin kita taunya oh shi adalah. Ini juga Hanyu Pinyin ada 4 shi. Nah, itu shi kan huruf Mandarinnya berbeda. Jadi intinya memang terakhirnya tujuan akhir adalah kita harus mengenal huruf Mandarin. Tidak bisa nulis itu bukan isu utama lagi karena kecuali mau jadi guru ya, selalu saya bilang kalau mau jadi guru ya beda cerita, memang harus bisa nulis ya. Tapi kalaupun enggak, sebenarnya perkembangan teknologi ya ketik tahu huruf ini udah oke sebenarnya. Ya, jadi nggak serumit yang biasa dipikirkan, aduh kayak nulis gimana gitu ya. Oke, saya lihat pertanyaan kedua, masih ada nggak? Oke, Endang Fitriani ya, pertanyaan dari Endang. Lalu di film saya sering dengar bilangnya wone, terus ditarik gitu kalimatnya. Oh, oke. Saya memang nggak nonton filmnya ya, tapi mungkin maksudnya gini. Kita kemarin bahas tentang ne gitu ya, penggunaan ne. Oke, ini di screenshot dulu. Saya mau hapus, silakan. Oke, 同学们好了吗？ Oke ya. Oke, halo ya. Kalau gitu saya hapus ya. Tadi lagi bahas tentang ne. Ya, kalau teman-teman masih ingat ne yang paling simple yang teman-teman mungkin juga sudah hafal karena kita berkali-kali tingxie. Terus di lesson pertama kita belajar ne. Jadi ne itu adalah partikel yang pertama digunakan untuk menanyakan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi tanya balik tanpa kita ulang pertanyaan tersebut. 比如说，老师你吃了吗？Terus saya jawab, oh, 我吃了，我刚才吃了一些面条，misalnya contoh ya, oh saya udah makan, tadi saya makan sedikit mie, contoh, 一些面条。terus saya kan nggak tanya, 你吃了吗 gitu ya, saya akan tanya, 你呢? Nah, karena topik kita makanan, tanya balik, 你呢? Ya, jadi berbagai konteks, konteksnya apa aja. Yang penting orangnya mesti nyimak ya, kalau orangnya nyimak, berarti dia nggak tahu pertanyaan sebelumnya apa, sehingga nggak tahu konteksnya. Itu pertama penggunaan ne. Terus yang kedua yang saya cerita di kelas adalah, misalnya, contoh kita janjian 3 orang. Kita berdua udah sampai, 1 orang belum nyampe. Ya, misalnya contoh Yunita belum nyampe. Nah, saya akan tanya, Yunita ne. Jadi Yunita ne, di situ konteksnya artinya Yunita mana ya? Gitu. Karena kita bertiga udah tahu kita janjian di sini, 比如说3点。现在是3点13分, sekarang udah jam 3.13 gitu ya. Nah, Yunita belum nyampe gitu ya. Nah, saya akan tanyanya lebih ke Yunita ne. Yunita mana ya gitu. Artinya kok dia belum datang gitu. Itu penggunaan kedua. Teman-teman catat ya. Terus yang ketiga, yang tadi Endang tanya, mungkin di film-film dia bilang dengan nada yang tinggi, itu bisa jadi gini. Contoh, 你喜欢看电影，我呢，我就不太喜欢看电影。Jadi dia bilang, oh kalau saya, ya saya tidak terlalu suka nonton film. Jadi itu kayak ekspresi ya. Tapi saya memang harus lihat filmnya. Cuma coba Endang nonton lagi, kira-kira kayak gitu bukan. Jadi kalau maksudnya nada tinggi itu kayak gitu. Sebenarnya dia lebih ke ekspresi aja. Maksudnya, 你喜欢看电影啊？哦，好的。我呢，我就不太喜欢看电影。Kalau saya mah nggak suka nonton film gitu ya. Jadi 我呢 di situ bukan menanyakan saya kembali, 不是不是，他是说kalau saya ya, kayak bahasa Indonesia kan kalau saya ya gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini penggunaan ne, satu partikel tapi bisa berbagai penggunaan ya. Teman-teman sudah catat. Nah, kalau teman-teman lihat huruf Mandarin dari ne itu dia ada kou. Jadi semua huruf-huruf Mandarin yang dipakai di kata tanya kayak ma, ne, terus pa, partikel-partikel ya, itu semua di sampingnya ada kou. Ini kou yang saya maksud, yang kotak kecil. Saya senang sama bahasa Mandarin karena dia ada unsurnya. Jadi saya seperti kalau misalnya saya ngajarin huruf Mandarin tuh saya bercerita ke orang, oh ne itu dia ada kou. Jadi orang lebih gampang kan, oh ya berarti partikel sampingnya itu adalah kou. Terus yang samping ini teman-teman masih ingat nggak ini huruf apa? Yang jadi PR ya kemarin ya, Yoma?
还记得吗？ Saya tulis agak oke. Ya, nah, ini masih ingat PR kita? Ya, kou itu mulut ya. Jadi maksud saya apa namanya, bisa membantu kita untuk lebih gampang. Oh, partikel-partikel ini ada bentuk mulut gitu ya, karena bertanya seperti itu. Jadi bantu kita untuk bikin patokan sendiri sih menurut saya ya, nggak perlu maksudnya harus ada aturan bakunya. Kadang-kadang huruf Mandarin dulu saya belajarnya memang saya bikin cerita sendiri yang misalnya memang nggak ada ceritanya gitu ya. Ya saya bikin cerita sendiri yang memang memudahkan saya untuk menghafal gitu. Itu akan lebih oke kayak gitu ya. Jadi ini kemarin kita jadi PR ya kalau teman-teman masih ingat ini. Jadi kalau dulu guru saya bilang ya, kan kalau dulu kita langsung belajar huruf Mandarin. Jadi dia kasih tahu bahwa oh kalau yang kayak gini ya dia bisa baca ni, bisa baca ne. Tinggal nanti dia huruf apa. Jadi kayak kita dikasih sedikit patokan, tapi belum tentu juga gitu ya. Nah makanya dia suruh kita ya udah coba kenalin ini karakternya seperti itu kayak gitu sih. Jadi teman-teman bisa lihat oh ini misalnya contoh ya teman-teman nggak kenal ini huruf apa. Nah maksud saya dari huruf ini bisa contoh ya nggak kenal yang ini apa yang ini apa. Nah jadi teman-teman bisa menebak ini antara baca ne atau ni gitu. Mungkin teman-teman belum kenal. Nah bisa ditebak dari situ maksudnya caranya. Jadi 我的老师以前说有边读边没边读上下. 有边读边 ada sampingnya kita baca sampingnya. Bisa jadi unsur sampingnya yang jadi cara bacanya. Terus 没边 artinya tidak ada samping kanan kiri, 读上下 atas bawah. Atas bawah itu kalau ini kan namanya samping kiri kanan kan. Cara tulisnya begini. Ini namanya samping kiri kanan. Kalau 没边 artinya bukan yang konstruksi kanan kiri, maka 读上下 读 baca, 上下 atas. Misalnya contoh 上下结构是什么？上下结构比如说ini. Nih. Ini namanya 上下结构 atas bawah. Jadi menurun dari atas ke bawah. Oh, ini bacanya 上 kayak gitu. Jadi saya pengen kasih tahu ke teman-teman apalagi yang memang apa namanya? Teman-teman yang mau belajar huruf Mandarin, mungkin kadang-kadang ada image bahwa aduh kalau huruf Mandarin udahlah ribet gitu ya. Enggak sih, dia punya cerita, malah teman-teman jadi merasa banyak cerita ya, menarik gitu. Mungkin perlu dibuka persepsi itu supaya tidak membuat kita merasa sulit ya. Oke. Nah udah ya ini tambahan ya karena tadi pertanyaan nah, jadi saya pikir ya udah sekalian karena ini partikel-partikel yang memang lebih gampang misalnya kou mulut kan bentuknya kotak kayak mulut gitu. Jadi teman-teman lain kali kalau lihat hanzi, oh ini ada unsur mulutnya nih gitu. Kadang-kadang ada yang memang nggak 100% ya, maksudnya artinya pasti berhubungan sama mulut gitu. Kadang-kadang ada sedikit berhubungannya. Nah, tapi itu sangat membantu kalau saya ya, teman-teman ya. Jadi, saya orangnya bukan tipikal yang bisa hafal, benar-benar hafal gitu ya. Maksudnya hafalnya hafal mati gitu, saya nggak suka. Saya lebih pengennya belajar itu memang ada logika berpikirnya. Oh, ini kenapa, dan ini kenapa, kayak gitu. Oh, ini maksudnya karena ini loh. Nah, misalnya kou, berhubungan sama mulut, kayak gitu. Kayak tadi, Zhao, oke. Zhao yang tadi saya bilang buka pendaftaran, Yomeo. Nah ini kan kalau teman-teman lihat sampingnya ini saya boleh lingkar ya. Nah ini Zhao yang tadi kita bahas sebelumnya. Kalau yang kayak gini rata-rata berhubungan dengan kata kerja yang pakai tangan. Zhao buka pendaftaran, bikin pendaftaran pakai tangan kan maksudnya Zhao. Terus 这个 Zhao 也是什么？招财进宝. Kalau teman-teman lagi terutama Imlek ya. Kita akan ucapin ke orang, oh, 招财进宝. 招财, 财 itu kekayaan. 进, masuk. 宝, 元宝. 元宝itu dulu bentuk uang itu kan yang kayak gini. Saya nggak bisa gambar ya. Bahasa Indonesia apa ya teman-teman ya? Dulu bentuk uang kan kayak gitu. Emas, bentuknya emas. Nah, itu namanya 元宝的宝. 招财进宝. Jadi 招财进宝 itu artinya kita ucapin orang supaya dia kaya raya gitu ya. 招财 jadi masukin uang sebanyak-banyaknya ke dalam kita gitu ya, ke dalam orangnya kalau kita ucapin ke orangnya. 招财进宝. Oke, saya lanjut ya. Coba lihat ada pertanyaan lain nggak?
没有了，只有 dari Ibu Indawati, 老师 nada 2 dan 3 masih susah bedain. Oke. Nada 2 dan 3. 好的，好的。我一直在想, ya, saya terus berpikir nada 2 sama nada 3 ini gimana ya. Tapi teman-teman, cuma ada satu rahasianya ya. Latihan, latihan, dan latihan ya. Kalau ada patokan kayak tadi saya cerita tentang unsur-unsur samping kayak gini, ya pasti saya udah cerita, tapi memang nggak ada. Kalau nada 2 dan 3, memang oke, saya paham mungkin teman-teman masih sangat sulit untuk membedakan gitu ya. Makanya kadang-kadang saya kalau misalnya lagi tingxie, saya bacain, terus kadang-kadang saya suka kasih tanda gitu ya. Nah, maksudnya itu supaya teman-teman ngeh, oh ya, nada 2 apa, nada 3 apa. Dan kembali lagi untuk supaya benar-benar bisa sampai kenalin, itu memang latihan sih, butuh benar-benar latihan terus sampai telinga kita bisa kenalin gitu ya. Misalnya contoh nada 2, kalau teman-teman masih ingat cara saya misalnya untuk teman-teman hafal, nah contoh kita ambil ni gitu ya. Ni nada 2 sama ni nada 3. Nada 2 itu sesuai tandanya. Saya cuma pengen tanya, teman-teman kalau latihan nada, ikutin cara saya nggak? Saya minta tangannya dibantu. Nah, kira-kira itu dilakukankah? Saya pengen nanya, oke, kalau ikut, kira-kira membantu nggak? Soalnya, 我一直在找办法. Saya juga begitu pengen cari metode gitu ya. Bisa jadi mungkin karena saya, mungkin teman-teman bilang, oke, 老师 punya basic Hokkien, jadi gampang. Oke, saya paham gitu ya. Nah, tapi apa namanya? Kalau memang oke kita nggak punya basic itulah gitu ya. Ya udah, saya juga cari-cari ya sampai masukin keyword ke internet, mana tahu ada guru lain yang punya metode gitu ya. Nah, ternyata Beijing Laoshi gitu ya, guru Beijing juga bilang pakai tangan. Oh, berarti udah benar. Nah, jadi nada 2 itu memang pakai tangan dan teman-teman lihat tandanya ke atas. Berarti memang gantung di atas gitu ya. Nih bantu dengan tangan, terus badan kita ikut naik kan. Nih, dan dia memang gantung di atas. Kalau saya bilang, kosakata yang saya dapat adalah memang gantung di atas. Nih, tanggung gitu ya, gantung di atas. Terus kalau misalnya nada 3, teman-teman lihat kan tandanya begini. Nah, sisi ya, ini teman-teman ada yang respon saya bahwa ikut seperti yang saya bilang, pakai tangan dan membantu. Sisi, itu yang perlu kita memang kasih tahu karena itu satu-satunya cara ya. Nah, jadi kalau nada 3, nih. Saya rasa kalau kita mau salah pun tangan kita begini aja kita ikut gitu ya. Misalnya ada 3, nih. Nah, kalau dia baca tunggal memang full ya teman-teman. Fullnya maksudnya gini, turun terus naik ya, itu namanya full. Nih. Tapi kalau misalnya contoh di sampingnya masih ada huruf lain. Contoh saya bilang ini, misalnya niman. Bentar ya. Nah, niman. Kan laoshi kita baca nggak cuma huruf tunggal. Ya, kalau huruf tunggal misalnya contoh cuma ni, berarti bacanya full dong. Ni, gitu ya. Nah, tapi kalau di sampingnya ada huruf lain, ini saya hapus ya, biar nggak tahu penuh. Nanti teman-teman bingung. Nah, ini saya hapus saja. Oke. Nah, sekarang kita bahas ini. Di sampingnya ada huruf lain. Nah, maka ni-nya itu bacanya memang turun terus sedikit naik langsung nyambung ke samping. Ni, men, gitu. Ni, men, langsung nyambung ke samping. Sehingga orang kadang bilang nada 3 kalau di sampingnya ada huruf lain maka setengah nada 3 katanya gitu. Nah, setengah nada 3 itu maksudnya gitu. Ni, men, gitu. Kan nggak mungkin kita bacanya gini. Ni, men, gitu. Kan kaku ya, mau ngomong pun nggak mungkin begitu. Nah, kayak gitu sih. Intinya tetap latihan, terus kalau bisa kita bersyukur ya, Pancang bantu kita record. Jadi teman-teman kalau mau latihan lagi gitu ya kan, misalnya Tinsye di kelas, oh ada yang salah. Nah, menurut saya teman-teman sambil review bisa putar ulang YouTube. Kan ada soal ya yang dari saya, ada suara saya, teman-teman latihan lagi di situ. Terus nanti cocokin lagi ada kunci jawaban. Mungkin itu ya yang lumayan menurut saya bisa bantu teman-teman untuk review kembali. Dan terus ada contoh soal kayak gitu ya. Oke. Untuk dana 2 dan 3 ya. Jadi apa namanya masih sulit bedain sih menurut saya wajar. Tapi yang pasti apa namanya
harus terus dilatihanin ya, nggak bisa instan cuman 2 hari langsung bisa atau seminggu langsung bisa. 所以要加油，我们一起加油ya. Teman-teman percaya sama saya, apa namanya? Saya terus-menerus cari cara. Cari cara itu maksudnya mungkin ada beberapa metode yang teman-teman oke, atau mungkin guru lain pakai oke. Nah, saya terus mencari cara. Nah, cuman sejauh ini yang saya lihat, yang saya amati, pertama memang latihan terus ya, apalagi tiap hari latihan itu lebih oke. Nah, kalau menurut saya nada itu nggak perlu teman-teman sampai buka buku kan. Misalnya contoh, oke saya mau latihan nada how. How, how, how. Jadi sambil mungkin teman-teman yang memang harus masak ya, ya udah sambil masak sambil latihan aja. Intinya itu memang mau dibiasakan gitu. Jadi nggak perlu harus sengaja ambil waktu untuk review. Kalau untuk nada ya, tapi kalau kosakata mungkin teman-teman mesti buka buku. Aduh, kayaknya mesti duduk deh ya, kalau nggak konsen gitu ya. Kayak gitu. Kayak saya memang dulu ya kalau menghafal seperti yang tadi pertanyaan Mika, bagaimana Milka ya, Milka, bagaimana supaya menghafal begitu banyak vocab. Kalau saya hafal pun ya, misalnya saya lagi ada kegiatan lain yang misal masak lah ya, masak kan nggak perlu saya harus pikirin gitu, kecuali meeting ya nggak bisa. Tapi kalau masak, ya sudah sampai saya masak, saya mau hafal berapa kosakata, hafal di saat itu gitu. Jadi lagi masak, misalnya contoh saya lagi mau hafalin niman, kamu, kalian gitu ya. Nih kamu, niman kalian. Kalau bisa yang kayak tadi cara saya Milka. Jadi contoh nih kamu, terus ditambahin niman jadi kalian. Terus woman kami, taman mereka. Kan udah berapa kosakata gitu. Tapi dibikin yang satu huruf itu dipakai lagi ke bawahnya. Jadi menarik juga. Oh, tinggal tambahin ini jadi ini, tinggal tambahin ini jadi ini. Jadi jangan jauh-jauh. Misalnya contoh niman. Habis itu nanti contoh apa kosakata yang lain? Jihui. Kan jauh ya, nggak ada kaitan. Nah, maksud saya kalau mau belajarnya yang kayak berkaitan gitu. Kayak disambung-sambung, nah kan dapat bisa 10 kosakata. Kan lumayan juga kayak gitu ya. Itu saran dari saya. Kalau saya begitu cara bacanya ya. Ya, ini ada Ibu Cindra udah bantu saya jawab ya. Biar banyak vocab memang banyak membaca. 对。比如说像我的孩子，我每天晚上都会给他讲故事。Jadi kayak anak saya biasanya tiap malam itu dia mau tidur, saya akan bacain buku cerita. Nah, maksud saya teman-teman, sekalian gitu. Misalnya teman-teman boleh beli buku cerita yang ada Hanyu Pinyin, terus kalau bisa ada artinya gitu ya. Jadi teman-teman nggak terlalu pusing ini artinya apa. Sekalian ada arti, ada Hanyu Pinyin gitu ya. Saya rasa ada buku-buku seperti itu. Kalau saya memang beli nggak ada arti ya, tapi maksud saya sekalian biar teman-teman nggak cari-cari lagi artinya. Nah, itu teman-teman kalau misalnya memang masa belum punya anak, ya sudah baca. Baca nanti kan tahu, oh ini kosakatanya ini. Jadi banyak dapat sih gitu menurut saya. Memang perlu usaha ke situ ya. Nah, tapi kalau memang nggak sempat, ya sudahlah baca dari materi kita aja ya. Jadi materi kita saya rasa kalau teman-teman bisa hafalin semua juga saya rasa sudah oke. Nah, terus kalau misalnya teman-teman merasa oke, saya materi dari Laosu udah bisa semua. Tambahannya apa? Teman-teman boleh lihat buku-buku gitu ya. Kayak Pancang, banyak buku-buku cerita yang kemarin saya dikirimin juga ya. Jadi anak saya happy banget. Saya lihat ya yang satu buku cerita, 我忘了是什么主题, judulnya saya lupa. Jadi dia ada huruf Mandarin, ada Hanyu Pinyin di atas, sama ada arti, teman-teman. Jadi menurut saya itu buku teman-teman boleh kalau misalnya mau tambahan, oh saya hobi baca loh, silakan ya. Ini Pancang nggak bayar biaya iklan ya, tapi memang karena saya lihat oke, makanya saya bilang ke teman-teman. Justru kayak teman-teman tanya saya rekomen apa, kalau saya nggak tahu saya juga nggak ngomong. Kalau saya tahu isinya persis bagus, baru saya berani ngomong ya. Oke, ya ini ada yang susah cara letakkan nada ke berapa pada satu kata. Nada berapa pada satu kata ini maksudnya ketentuan peletakan nada atau tidak tahu itu nada berapa. Filia, boleh bantu saya cek? Ya, judulnya kemarin anak saya suka karena ada rumah. Ada 小房子. Oh iya, hari ini dia udah ngomong 小房子. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Kayaknya Pancang ada upload deh.
Ya, 小房子，我的孩子喜欢，apa namanya, suka karena dia lihat ada rumah, terus dia tahu jendela, ya, pokoknya dia happy karena dia lihat oh benda-benda sehari-hari gitu ya. Nah itu sih, jadi saya rasa kayak anak saya tiap malam pasti minta 讲故事, mama 讲故事, karena saya biasain. Jadi sampai teman-teman percaya nggak? Ya memang mungkin anak kecil teman-teman rasa lebih cepat ya. Tapi kayak saya bacain yang 消防车 itu mobil pemadam kebakaran gitu ya. Nah dia bilang 要讲消防车的故事. 好, saya bacain 消防车叫什么? Dia bisa jawab 叫铁力. Saya rasa itu karena tiap malam saya baca dia hafal gitu. Jadi teman-teman bagi teman-teman yang punya anak gitu ya, saya rasa teman-teman boleh pakai. Terus kalau misalnya teman-teman bilang, oh saya belum punya anak tapi saya pengen belajar itu, silakan. Jadi buku-buku yang kayak gitu teman-teman boleh pakai selain dari materi buku pelajaran kita boleh ya. Jadi misalnya teman-teman bilang, bosan lausri ya dari materi pelajaran kita doang. Nah boleh pakai buku-buku yang ada artinya, ada Hanyu Pinyin, silakan. Yang suka YouTube juga silakan ya. Maksudnya dari YouTube ada sumber-sumber yang oke, itu bebas ya teman-teman. Intinya itu. Atau didengarin aja, diputar, didengarin aja. Menurut saya sangat membantu. Kayak Endang ya. Endang kayaknya suka nonton ya, karena dia banyak tanya saya tentang nonton. Waktu dia baca pronunciation menurut saya oke gitu. Ya itu kita terpengaruh dari karena kita dengar sih. Itu pasti membantu. Ya percaya sama saya. Tapi memang butuh proses ya, nggak bisa instan seperti itu. Oke, pertanyaan udah selesai. Terus yang satu lagi kayaknya di hari Minggu ya. 班长说没有问题, nggak ada pertanyaan ya. Jadi tidak ada kiriman file ke saya, cuma ada satu file. 所以同学们，我们今天要谈什么？ Teman-teman ada yang mungkin mau ditanya sebentar, saya scroll. Ada nggak pertanyaan yang tadi saya keep? Sebentar ya. 对, kata Vincent ya. 多多练习,多多复习. 对, banyak-banyak latihan, banyak-banyak mereview ya. Mungkin teman-teman bosan ya, Lausri ngulangnya itu doang ya. Tapi belajar itu memang pengulangan sih teman-teman ya. Saya rasa nggak cuma bahasa Mandarin, tapi semua hal. Saya rasa teman-teman bisa di bidangnya teman-teman. Karena memang itu teman-teman jalanin berulang-ulang dan sudah bertahun-tahun. Benar nggak? Kayak contoh teman-teman yang notaris. Nah, kalau saya nggak bisa apa-apa tentang notaris. Benar-benar ya, karena memang saya nggak jalanin, terus memang saya nggak belajar di situ ya kan. Nah, tapi kalau teman-teman yang udah jalanin kan udah fasih banget. Baca dokumen aja udah cepat, misalnya contoh gitu ya. Jadi memang harus tutulin sih, tutul fusi. Pertanyaan dari sebentar ya. Oke, ikut ya. Xie Ibu Cindra, Vincent, Yunita katanya ikut tangan ya dan membantu Xie. Itu ada Nyoman juga ya. Itu buat kita kuatkan teman-teman yang hari ini hadir gitu ya. Supaya yuk nggak apa-apa kita pakai tangan walaupun lebih ribet ya. Tapi kalau membantu nanti kedepannya misalnya levelnya udah oke, nggak pakai tangan udah nggak apa-apa karena kita memang udah punya pakemnya, pola-polanya. Jadi nggak selamanya pakai tangan kok, tenang aja ya. Oke, terus ya Ibu Judi ya, tangan ikutan sama membantu ya. Pas latihan pakai tangan membantu, tapi pas dengar nggak ngeh nada berapa, Ibu Linda ya. Nggak apa-apa, dengar memang maksudnya masih bingung membedakan. Justru itu memang perlu banyak didengarin ya. Teman-teman lagi ngapain putar YouTube saya aja ya, nggak usah bosan dengerin suara saya ya, nggak apa-apa diputerin aja, walaupun nggak bisa buka buku, puterin dengerin suaranya, minimal kan dengar, oh bacanya gini ya. Oke, pertanyaan dari Ibu Judi, tengah malam itu kita bilang uye, tengah malam sebentar, saya clear ya, oke, uye, u-nya xiao de u, ye, sorry, ya jangan ketik dulu ya sebentar. 夜晚的夜，夜 atau 半夜也可以。半 itu artinya setengah ya teman-teman masih ingat. 半夜也可以。夜 itu sebenarnya malam. Terus mungkin teman-teman bertanya, hah malam? Bukannya malam itu ada wan gitu ya? Oke, sebentar ya. Lengkapnya sebenarnya ada 夜晚。夜晚上的晚。Ini lengkap malam.
Kayak teman-teman kalau baca artikel, 在一个非常宁静的夜晚 misalnya ya, contoh baca artikel. Dia pakai dua. 在一个非常宁静的夜晚，宁静itu tenang, sepi gitu ya, 夜晚 malam. Jadi di sebuah malam yang sangat tenang gitu ya, terus lanjut ceritanya. Nah, 夜晚 ya. Nah, jadi mereka punya fungsi walaupun artinya sama-sama malam. Nah, kalau wan-nya dipakai di mana? Wan shang hao, wan shang malam hari. Tapi wu ye, ini pakai ye, nggak pakai wan, nggak ada. Dia pasangannya begitu. Memang patennya udah begitu ya. Jadi wu ye sama pan ye itu artinya tengah malam. Ya. Tengah malam ya di sini. Oke, lanjut. Meiska, saya ikutin tapi bingung sendiri loh. Oke, bingungnya kenapa? Kalau bacanya masih salah, didengarin ulang, terutama aplikasi juga boleh diklik gitu ya, karena kan bisa lihat, oh ini nada 2 bacanya gini, nada 3 bacanya lebih cepat kalau pakai aplikasi diklik-klik gitu ya. Nah itu, bingungnya apa? Boleh tolong cerita ya, nanti biar saya bisa ceritakan lagi lebih detail. Yunita, dapat nada 2 naik langsung gantung. Oh iya, dapat ya, maksudnya nada 2 itu naik gantung. Hermin membantu tapi kadang lupa. Nggak apa-apa, itu wajar ya. Oke, tadi Milka saya udah jawab ya. Oke, hao, bukechi, Meiska. Nanti boleh cerita ya, kira-kira masih bingungnya kenapa gitu. Oke, Milka sudah saya jawab. Ya, oke, saya lanjut ya. Bukunya apa nanti boleh tanya panjang juga ya. Oke. Midnight ya, oke. Tadi udah dijawab ya, Uye. Tanya penggunaan ke karena nonton film sering dipakai. Ni ke zhidao. Oh, ni ke zhidao itu apakah kamu tahu gitu ya? Ni ke zhidao ma, Yunita ya. Ke-nya jadi yang ini. Dia kan sebenarnya dia adalah kei de ke. Kei itu boleh. Ya, boleh bisa gitu ya. Nah, tapi di konteks yang ni ke zhidao. Yang atas saya boleh hapus, 夜晚, 午夜半夜 boleh saya hapus? Kei mah? Boleh? Oke ya. Saya hapus dulu bentar. Ngeheng kayaknya. Sebentar ya, Teja. Oke, udah. Tadi, ni ke zhidao. Nah, di situ kalau yang di film itu ya yang Yunita tanya misalnya ni ke zhidao. Ni ke zhidao. Di sini ke-nya lebih penekanan, terus dia lebih ke tahu nggak kamu gitu, tahu nggak kamu, tapi belum tentu nanya sih sebenarnya. 你可知道吗？我的老师学了20多年的汉语 misalnya. Kamu tahu nggak? 老师 saya udah belajar loh 20 tahun bahasa Mandarin. Jadi dia mau ceritakan sesuatu yang sangat dia mau tekanin, sehingga orang juga oh ya gimana gitu. 你可知道? Jadi expression aja. Di sini ke-nya lebih ke penekanan Yunta, bukan seperti yang arti yang kita bisa dulu masa kei de ke, walaupun hurufnya sama ya. Itu penjelasan dari saya untuk ke. Sebentar. Teman-teman udah chat, saya udah hilang. Cerita ya. Lanjut pertanyaan bawahnya, hobi. Laoshi mau tanya kenapa ke sekolah pakai shang, ke toilet juga pakai shang. Oke. Kalau kenapanya, 我不知道，因为是语言 karena bahasa ya, ini kebiasaan mereka ngomong. 因为我不是创造汉语的人, karena saya bukan pencipta bahasa Mandarin. Cuman ya shang di situ artinya kata kerja, bukan shang atas, walaupun huruf Mandarinnya sama pubi. Jadi kayak shang 学校 berarti ke sekolah. Shang 学校. Bentar ya, saya tulisin dulu. Jadi mungkin Hobi berpikir ini shang bukan yang shang atas gitu ya. Ya, dia punya dua fungsi. Oke, ini saya hapus, kayaknya saya hapus saja. Shang ini
kata kerja jadinya ya, artinya lebih ke artinya pergi. Terus 老师为什么不说去学校？也可以，但是他们就是习惯mereka biasa pakai上学校itu ke sekolah gitu. Memang udah satu patenan gitu. Sama sih. Oh ya, di bawahnya dia tanya ya, 去学校 apa bedanya? Sama. Cuma apa ya? Kebiasaan kayak gini. 上学校 itu benar-benar siswanya pergi ke sekolah. Namanya 上学校. 所以 kalau anak saya ke sekolah, saya lebih tepatnya akan bilang 我孩子上学校去了。我孩子上学校去了. Artinya anak saya memang dia pelajar, ya udah dia ke sekolah gitu ya. Sorry, chatnya keluar. Sebentar saya scroll dulu. Hilang. Sebentar ya. Nah, kalau 去学校itu bisa jadi saya bukan siswa, tapi saya pergi ke sekolah. Contoh kita orang tua. Terus misalnya contoh Meske telepon saya, 老师你今天去哪儿？我今天要去学校。我的孩子要拿成绩报告书 contoh ya. Hari ini saya mau pergi ke sekolah. Anak saya mau ambil rapor. 成绩报告书 itu rapor. Jadi 我要去学校. Jadi kalau 上学校 itu lebih maksudnya adalah orangnya memang pelajar statusnya. Kalau 去学校 umum, siapa aja boleh ke sekolah, 去学校. Seperti itu ya sedikit perbedaannya. Terus tadi yang dibahas misalnya 上学校, di sini dia kata kerja artinya pergi gitu. Nah, dia ada pasangannya, nggak semua boleh pakai 上 kok. 上学校, 上厕所, terus 上 apa lagi ya? 上山, naik gunung gitu. 上山 jadi naik gunung, naik, bukan pergi gitu. 上山 ya. Dia ada padanan katanya. 不是全部都是要用上, bukan semuanya pakai 上. Ada juga kayak gini. 上班 dia udah satu kata gitu ya. Kalau misalnya saya nggak mau bilang 上班, saya mau bilang pergi ke kantor. 去公司可以吗？可以. Tapi yang saya tadi cerita, 上班 itu adalah statusnya kamu karyawan perusahaan itu gitu. Tapi kalau 去公司 belum tentu kamu status karyawan kantor itu maksudnya. Bisa jadi istrinya karyawan. 我要去公司, bisa kan? Boleh, kayak gitu. Sedikit berbeda statusnya gitu ya. Oke, kalau saya lihat ya pertanyaan berikutnya ya. Kalau ada yang tanya lagi. Ke-nya udah. Tadi Pobi udah saya jawab. Oke, lanjutnya Ibu Cindra. Tepuk tangan dengan meriah itu 掌声鼓励鼓励. Tapi pininnya begini Ibu. Saya hapus ya. 掌声鼓励鼓励. 掌声鼓励鼓励. Ini artinya tepuk tangan untuk kita dengan meriah gitu ya. Jadi tepuk tangan dengan meriah. Misalnya kita bilang teman kita performance di atas pentas gitu ya, di atas panggung. Kita sebagai MC bisa bilang 请大家掌声鼓励鼓励 掌声鼓励鼓励. Nah, atau 鼓掌也可以. 鼓掌 itu artinya tepuk tangan ya. Jadi sama. 掌声鼓励鼓励. 掌 itu artinya tangan. 掌声鼓励鼓励. 掌声鼓励鼓励. Bentar, saya tulisin huruf Mandarin. 掌声，声音的声。掌声鼓励鼓励。kok nggak keluar ya? 掌声鼓励鼓励。对。keluar nggak teman-teman? Oke, keluar ya. Kuli, kuli, kulinya diulang. Tapi pinginnya seperti ini ya Ibu, spellingannya. 掌声鼓励鼓励. Artinya, yuk mari kita tepuk tangan dengan meriah. 请大家掌声鼓励鼓励 gitu ya. 掌声鼓励鼓励. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang tepuk tangan yang singkat aja namanya 鼓掌. Nah, 一个鼓，这个鼓，鼓励鼓励的鼓。
下。鼓掌。Ya, itu artinya kata kerja. Bertepuk tangan, 鼓掌。Teman-teman lihat nggak? Zhangnya ada tangan di bawah, 有手。这个就是手 yang di bawah. Ini namanya 手 tangan. Jadi pasti ada unsur yang berhubungan sih ya, teman-teman ya. Kalau acaranya adalah acara yang meriah, terus apa namanya, acara yang entertain, nah maka kita perlu bilang 掌声鼓励鼓励. Terus kalau 鼓掌呢, 鼓掌 yang ini ya, 鼓掌 ini bertepuk tangan dan juga minta orang tepuk tangan ya. Itu kalau acaranya formal. Acaranya formal bukan untuk entertain. 所以大家要用错不要用错地方, jangan salah taruh tempat dan konteks. 掌声鼓励鼓励, misalnya contoh orangnya nyanyi, berarti entertain. Nah, maka kita pakai 掌声鼓励鼓励. Kalau 鼓掌, orangnya lagi cerita tentang pidato gitu ya, terus dan bagus gitu isinya, maka kita bilang 请大家鼓掌, karena acaranya formal ya. 所以不要用错了, jangan salah konteks, 好吗? Sampai di sini jelas ya. Untuk Hanyu pinyin seperti itu ya. ZHANG terus Sheng SHENG ya. Kuli-kuli yang kita sudah belajar. Oke, lanjut. Ya, tadi Ibu Cindra udah ya. Oh ya, Meska udah ketik. Lalu kan saya bicara terus, saya bingung kalau saya ngulang tanda-tandanya gimana. Bicara terus bingung kalau ngulang tanda-tandanya. Maksudnya bingung ngulang tanda-tandanya. Lupa gitu ya, nadanya berapa ya. Ya, justru kita perlu maksudnya gini kayak meniru, misalnya kuli, oh kuli, baca yang benar kuli. Makanya kenapa setiap kosakata kan saya bacain gitu ya. Jadi teman-teman punya patokan. Putar ulang YouTube, langsung bacanya gimana? Kuli, oh kuli, oh dekat. Jadi dari dengar itu teman-teman tahu ku, berarti nada 3. Li, oh nada 4. Seperti itu sih, bukan dihafal. Kuli 3, 4, terus nanti apa 5, apa 3, 2, terus nggak bisa. Pusing, nah, pusing. Nggak bisa ya, nanti ujungnya belajar kayak gitu dan akan frustasi gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu ini bacanya yang benar seperti apa. Makanya kenapa saya minta buka ulang YouTube, dengerin ulang nada yang benar. Habis itu, nah kalau mau latihan ya itu. Misalkan saya ada baca tuh kosakata. Nah, teman-teman tinggal buka YouTube. Kalau mau tutup buku materi ya udah silakan, nggak usah buka buku materi. Jadi kuli misalnya contoh. Berarti teman-teman tulis GULI. Kuli. Ku 3, li 4. Itu cara latihan ya di rumah ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Ian. Bedanya penggunaan hen sama tai. Bukan perbedaannya ya, tapi memang artinya berbeda. Sebentar. Ini saya boleh hapus 掌声 kuli-kuli. Boleh? Kalau boleh saya hapus, saya clear. 可以啊 ，OK， 好，sebentar ya. 等一下。很 sama tai 其实 mereka adalah kata yang berbeda ya teman-teman. Hen artinya apa? Boleh bantu saya? Hen artinya sangat. Tai artinya terlalu. Hen sangat, misalnya contoh, hen hao, sangat baik. Kayak di bahasa Indonesia kita bilang sangat baik gitu ya. Levelnya begini. Tapi kalau kita mau lebih ekspresif, misalnya, wow, sangat bagus sekali gitu ya. Tai hao le gitu. Jadi kita pakainya tai hao le. Kalau teman-teman yang dengar, level yang bagusnya itu yang mana yang lebih bagus menurut teman-teman? Tai hao le. Dan dia butuh le ya biasanya. Tai hao nggak bisa. Tai hao le gitu ya. Nah, kalau misalnya saya bilang dua kata, 他的汉语说得很好 atau 他的汉语说得太好了. Jadi kalau teman-teman dengar yang mana sih yang tingkatnya lebih bagus banget gitu.
Ya, 太好了. Ya, jadi itu menurut saya adalah teman-teman mau nyatain dengan ekspresi yang seperti apa gitu. Iya benar, 太 itu artinya lebih bagus dari 很 gitu. Nah, kalau misalnya perbedaan penggunanya adalah teman-teman perlu tahu 很 itu sangat, 太 itu terlalu gitu ya. Nah, tapi perlu tambah le di belakang. 太好了，太漂亮了，太美了ya, sangat-sangat indah gitu maksudnya. Jadi 太 boleh kita artikan kalau di bahasa Indonesia tuh sangat 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 gitu ya. Oke? 好，再来. Bahasa ya, bahasa. Jadi teman-teman kalau bilang, 老师 saya mau pakai 很好 aja boleh nggak? Boleh, 没关系, karena bahasa bebas ya. Kalau yang saya koreksi biasanya rata-rata karena susunan grammar, bukan ekspresinya teman-teman ya. Kalau teman-teman semua mau pakai 很好, nggak masalah menurut saya ya. Karena memang mau diekspresikannya seperti itu. Lanjut, Meiska. Oh ya, saya terus kan ada hafal kosakata, kadang suka lupa. Terus pas ada orang bicara, saya baru ingat lagi. Ya, intinya adalah sering-sering putar YouTube ya. YouTube-nya bolehlah putar yang berhubungan dengan bahasa Mandarin, atau putar YouTube-nya rekaman kelas kita ya, boleh. Atau sekarang Pancang ada bikin kayak web ya, jadi teman-teman bisa putar urutan ya, jadi nggak bingung, oh ini lanjutannya yang mana. Nah, itu juga oke. Dari webnya Pancang. Itu juga membantu teman-teman ya. Nah, kalau lupa menurut saya itu wajar ya, karena belum hafal sampai benar-benar mengakar ya. Jadi intinya diulang-ulang terus ya. Vincent ya, 鼓励ya. 谢谢你的鼓励，我学习汉语. Contoh kalimat ya. 谢谢你的鼓励，我学习汉语. Bahasa Indonesianya apa, Vincent? Maksudnya terima kasih motivasimu saya belajar bahasa Mandarin. Kalimat ini belum nyambung ya. Coba mau dibilang, mau nyatain apa? Misalnya, terima kasih kamu sudah memotivasi saya untuk belajar bahasa Mandarin. Gitu maksudnya ya. Nah, kalau gitu kalimatnya adalah 谢谢你鼓励了我学习汉语. Nggak pakai te. 谢谢你鼓励了我学习汉语. Terima kasih kamu telah memotivasi saya untuk belajar bahasa Mandarin. Itukah maksudnya? Kalau itu maksudnya berarti kalimatnya adalah 谢谢你鼓励了我学习汉语. Oke ya. 不客气 Ibu Judi. 再来 saya juga kendalanya selalu di nada, cuma ikutin aja. Ya, nggak apa-apa sih. Menurut saya ya memang perlu latihan, nggak bisa instan seminggu, sebulan dan segala macamnya ya. Jadi memang perlu butuh proses. Cuma yang penting latihannya itu prosesnya teman-teman ya. 老师 kalau kemarin malam apa ya? 昨天晚上的意思. Kemarin malam ya. Bentar. Kemarin kan 昨天 ya. Terus malam hari itu 晚上, 昨晚. 昨天晚上 kalau mau lengkap. Bentar ya. 昨天晚上. Terus 昨天晚上. Nah, kita bisa singkat dengan 昨晚. 昨晚. Dan lebih baik disingkat, teman-teman. Karena makin singkat makin bagus ya. 不用太多就是说不用太多的那个词语, tidak perlu kata yang terlalu banyak, yang penting artinya tersampaikan. Kalau bahasa Mandarin, lama-lama levelnya harus seperti itu. Jadi, 昨天晚上 bisa disingkat dengan 昨晚, kemarin malam ya. Oke, ya kemarin malam kan ya. Oke. Judul aplikasinya apa? Aplikasi bahasa Mandarin ya, Pak Kwa. Kalau judul aplikasi Hanyu Pinyin ya maksudnya ya. Nah, itu nanti boleh lihat lagi ya, ada file yang saya share. Namanya apa? Table Pinyin ya. Table Pinyin nanti boleh coba lihat di Play Store. Namanya Table Pinyin gitu ya, Table Pinyin. Ya, benar nggak, teman-teman? Saya kadang lupa nama aplikasinya. Ya, boleh dibantu ya. Oke. Table Pinyin terus. Sebentar, tadi ada yang kelewat. Oh ya, dari Ibu Heni Chandra. 老师 sarjana ekonomi apa ya? Oke, ekonomi kita udah pernah belajar 经济. Kalau sarjana itu 学士, 经济学士. 学士 itu sarjana. Sebentar, ini saya boleh hapus? Nggak ada pertanyaan, tapi ternyata banyak juga ya. Oke, semoga bisa semua kejawab ya. Saya akan scroll ke bawah ya. Oke. Sebentar. 经济
经济学士. Syesi ini adalah nama gelar ya, sarjana. Jingji itu adalah ekonomi ya. Jingji syesi, sarjana ekonomi. Oke. Atau kadang-kadang orang biasanya ngomongnya gini ya, 我是经济系. Oh, saya ambil jurusan ekonomi ya. 我在哪儿上大学？比如说我在北京大学上大学啊。我是北大北京大学 itu singkatannya. Berarti saya belajarnya di Universitas Beijing contoh. 我是经济系. Saya jurusan ekonomi gitu ya. Kalau misalnya mau ditranslate sarjana ekonomi, 经济学士. 学士 ini sarjana. Sarjana ya. 经济 ini ekonomi. Oke, Ibu Heni kejawab ya, 经济. Saya lanjut. Tadi kemarin malam udah. Oke, saya lanjut ya. Zuowan, ya udah dijawab ya. Penggunaan tai sama hen udah. Besan, oke. Besan itu besan perempuan ya, cinjamu ya. Cinjakung ya, 对, besan laki-laki, 对. Oke. 您可知道ya. Lanjut. Udah, ya udah diketik ya. Cinjamu. Oke. Suka dengar pergi ke sekolah. Tushu. Tushu itu belajar sebenarnya. Tushu belajar, terus bisa tushu itu artinya baca dengan suara yang keluar. Jadi tushu itu identik dengan belajar, bukan pergi ke sekolah sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang pikir ya udah belajar ya pasti ke sekolah ya. Padahal tushu sebenarnya artinya kita harus tambahin 去学校读书, pergi ke sekolah untuk belajar. Jadi tushu sendiri artinya belajar. Cuma kadang-kadang dulu orang tua kita, tushu maksudnya pergi ke sekolah gitu ya. Padahal sebenarnya tushu arti yang benarnya adalah belajar. Kuli itu motivasi, betul. Motivasi ya, kita belajar di modul kita motivasi. Applause, ya benar. 掌声鼓励yang tadi ya Pak Billy. Yang tadi saya bahas 掌声鼓励 atau kucang. Cuman penggunanya tadi saya udah bahas ya, formal sama yang entertain. Oke. Saya lanjut ya. Maksudnya masih sering salah dengar, jadi salah kasih nada. Oke. Berarti belum bisa bedain, ini nada 3, 2 gitu ya. Kalau 1 sama 4 udah oke ya kayaknya ya. Nggak apa-apa, kita latihan terus ya. Nanti kita tingxie dan saya pikirin berbagai variasi soal ya, semoga membantu. Xiaoxi, kabar. Bagaimana bacanya, Los? Xiaoxi, kabar. Xiaoxi. Xiao-nya nada 1, xi-nya 5. Xiaoxi, kabar, berita ya. 有什么好消息吗？要告诉我消息。有什么好消息吗？要告诉我。itu ya, 消息。真的。休息的息，息nya sama dengan istirahat, 休息的息 ya. Oke, 再来。Kemarin baca-baca waktu review udah macet di sini, lainnya sudah oke. Oke. 消息是这个吗？ kabar ya. 再来是读书跟上课. Ya, tadi saya bahas ya, 读书 itu baca buku gitu ya, itu arti pertama. 读书 orang identik sama pergi ke sekolah gitu ya, belajar. Terus kalau 上课 itu kayak gini, belajar di dalam kelas, namanya 上课. Jadi kalau misalnya sekarang nih teman-teman lagi online Zoom, terus ada terima telepon gitu ya, Pak Thomas nih, Pak Thomas lagi ngapain? Nah, Pak Thomas harus jawabnya adalah 我在上课, 不是我在读书. 读书 itu lebih teman-teman keluarin buku lagi baca. Pak Thomas 在干嘛? 我在读书, lagi keluarin buku lagi baca. Ya, beda konteksnya ya. Paham nggak? Maksudnya dapat artinya ya. Jadi 读书跟上课有点不一样, beda ya. Oke. Sempurna 是什么? Oke, lanjut ya. Nggak ada pertanyaan lagi.
Yunita, saya sering dengar kalau nonton tuh banyak kata-kata yang disingkat. 知道, ya benar. Karena yang saya bilang, kalau memang levelnya udah sampai ke atas-atas, biasanya disingkat gitu ya. Lebih bagus sih disingkat seperti itu. Ya, 读书. Ya, tadi udah bahas ya, 读书. Oke. Saya lanjut. Berikutnya. Ya, Pak Thomas, 感恩多谢, 感恩tuh berterima kasih banget gitu ya. Kayak mungkin orang bilang ada budi gitu ke orang tua. Kadang-kadang orang bilang, oh 感恩 itu lebih ke orang tua, orang yang sudah banyak berbudi sama kita. Tapi kalau misalnya kita merasa sangat berterima kasih, ya kita boleh bilang 感恩. Jadi 感恩 lebih dalam daripada 多谢. Kalau 多谢 ya banyak terima kasih aja gitu. Tergantung kita mau ngucapin apa. Kalau kita memang mau orangnya rasain bahwa supaya kita benar-benar thank you banget gitu ya. Sangat merasa budi ini oke banget gitu ya. Maksudnya sangat berjasa, berbudi, maka kita akan bilang 感恩. Contoh ke orang-orang yang memang punya budi sama teman-teman, maka kita bilang 感恩 gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah ke orang tua kita. Ya, 感恩. Kalau 多谢, ya itu banyak terima kasih ya. Lebih level di atasnya dari 谢谢. Kalau 谢谢kan terima kasih gitu ya. Nah, 多谢 berarti banyak-banyak terima kasih. Levelnya lebih atas daripada si 谢谢gitu ya. 感恩 ya kalau di bahasa agama itu bersyukur ya, 感恩ya. Seperti itu boleh. Tapi secara umum ya tadi ada orang berbudi sama kita, 我们要说感恩. Kayak 班长 berbudi sama kita semua, 我们要说感恩班长, 谢谢你, 非常感谢. Kalau saya lebih sering pakai 非常感谢, sangat-sangat berterima kasih. Ya, oke ya. Oke, 谢谢 udah. Oke. 感谢, ya 感谢 juga boleh ya. Yang tadi saya bilang saya sering banget pakai 感谢. Artinya sangat-sangat berterima kasih ya. 非常感谢. Dari 感恩的感, 谢谢的谢. Oke ya. 感动 pakai G ya, Ibu Lani. G-A-N-D-O-N-G. Gantung itu terharu. Gantung yang barusan diketik ya. Gantung terharu. Oke, masih ada yang ketinggalan? Saya rasa udah semua ya. Oke. 时间也到了。虽然没有什么问题，但是我们还是聊了那么多ya, banyak yang kita bahas ya. Jadi mungkin teman-teman jadi tahu dan bisa memperjelas bahwa oke, ternyata ini maksudnya cara penggunaannya seperti apa gitu ya. Oke. 好，sudah oke. 好的，谢谢班长。谢谢同学们参加今天的回答问题节目，拜拜，希望对大家有好处。谢谢老师，老师祝你生日快乐，身体健康。Ya, selamat kelas hari ini langsung kita ulang tahun ya. Kita ucapin selamat ulang tahun. 谢谢老师。生日快乐，老师！生日快乐，老师！祝你生日快乐，快乐，快乐，快乐！老师，祝你愉快，身体健康，事如意。快乐，身体健康，老师。谢谢同学们，谢谢，也祝你们健康啊，拜拜，拜拜，谢谢。